Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, tepat pada hari Kamis 29 Mei 2025, tertulis dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat 23. Saya akan bacakan untuk kita Bapak Ibu, mari kita ikuti bersama dalam hati kita. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaannya dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini adalah firman yang kita sampaikan pada hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari kenaikan Tuhan Yesus adalah hari ke-40 setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan kita mau dikuatkan lewat firman ini bahwa kenaikan Yesus bukanlah sebuah akhir, tetapi merupakan sebuah perwujudan kuasa Allah yang begitu besar dalam dunia ini, secara khusus kepada anaknya Yesus Kristus. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga untuk kelak datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diajak untuk merenungkan bagaimana karya besar Allah lewat Yesus Kristus dan karya besar Allah terhadap manusia ini. Kita mau melihat di perikop Efesus ini, sesungguhnya di Efesus ini Paulus menuliskan suratnya supaya apa yang sudah dia dengar tentang keberadaan jemaat Efesus yang sudah memegang kepercayaan kepada Yesus Kristus tidak lagi goyah, tidak lagi terganggu oleh tantangan-tantangan yang datang dari luar. Sebab Efesus adalah sebuah kota pusat budaya dan pusat perkembangan perdagangan. Juga di sana kelihatan ada banyak bangsa yang ada di Efesus. Ada Yahudi dan banyak bangsa non-Yahudi. Perkembangan yang seperti itu membuat Paulus sedikit merasa khawatir tentang jemaat yang sudah dia tinggalkan sejak lama, yaitu jemaat Efesus. Agar kiranya apa yang sudah mereka pegang terhadap kepercayaan kepada Yesus Kristus tidak lagi mau dicampur adukkan oleh ajaran-ajaran sesat dari nabi-nabi palsu atau rasul-rasul palsu yang menyebarkan ajaran-ajaran yang tidak dikehendaki oleh Allah dan ajaran yang tidak benar. Karena itu ada banyak ajaran pada saat itu yang tidak sesuai kepada ajaran yang diajarkan oleh Paulus tentang kematian dan kebangkitan Kristus sebagai perwujudan kekuasaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bahkan ketika Yesus naik ke surga, itulah juga yang kita percayai Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita kumandangkan dalam pengakuan iman rasuli kita setiap minggu. Supaya itu tidak lagi menjadi
sebuah keraguan bagi kita ketika kita pegang kepercayaan. Mari pegang dengan teguh, jangan ragu-ragu, tetapi pegang dengan teguh walaupun banyak cobaan dari sana sini. Seperti di Efesus, selain perkembangan karena pusat perdagangan, di Efesus juga terdapat banyak pemujaan terhadap kepercayaan. Orang-orang di Efesus banyak yang memuja dewa Artemis atau dewa Yunani, dewa Diana, dewa Romawi. Maka Paulus menegaskan kembali bahwa jangan mau terpengaruh tetapi tetaplah teguh. Dan melalui suratnya kepada Efesus di tempat ini dan melalui perikop kita, ternyata Paulus telah mendengar begitu teguhnya kepercayaan jemaat Efesus terhadap Tuhan Yesus Kristus dan bagaimana mereka mengaplikasikannya melalui kasihnya terhadap semua orang yang terbuka kepada semua orang kudus. Artinya mereka menyadari sebagai umat pilihan Allah, mereka harus menunjukkan keteladanan hidup dalam memiliki kepercayaan kepada Yesus Kristus. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 15 sampai 16, Paulus sungguh menekankan rasa syukurnya kepada Allah dan dia sampaikan rasa syukurnya lewat doa kepada Allah. Dan lewat doanya pula dia terus mengusahakan untuk meneguhkan iman percaya Efesus, jemaat Efesus. Dia mengatakan, karena itu aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Paulus selalu membawa jemaat yang sudah dia kasihi dan sudah dia layani. Karena itu dia tidak mau jemaat Efesus menjadi terbuang oleh karena godaan-godaan dari ajaran-ajaran yang tidak sehat. Di ayat 17, Paulus mengatakan, di dalam doanya dia meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu kepada Bapa yang mulia, supaya Bapa yang mulia itu memberikan kepada jemaat itu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Supaya roh hikmat itu pula yang menjadikan mata hati jemaat Efesus menjadi terang, sehingga mereka mengerti tentang pengharapan yang terkandung dalam panggilannya menjadi orang percaya dan mengerti betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang yang kudus. Jemaat Efesus dipanggil untuk mengerti betapa hebatnya kuasanya bagi orang yang percaya. Kuasa Allah yang dikerjakannya dalam Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya serta membuat Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di sebelah kanan Allah di sorga, anak kesayangannya. Oleh karena itu, kita melihat bahwa kekuasaan Yesus yang dinyatakan oleh Allah melebihi dari apa yang ada di dunia ini. Melebihi dari pemerintah, melebihi dari penguasa, melebihi dari kekuasaan dan kerajaan yang ada di dunia ini. Bahkan di dunia yang akan datang. Karena itu segala sesuatu diletakkannya di bawah kaki Yesus Kristus. Dan telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Yesus Kristus adalah kepala gereja dan jemaat adalah tubuhnya. Karena itu Yesus Kristus adalah kepala yang tubuhnya adalah kepenuhan dari kepala gereja itu. Yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sehingga semua orang akhirnya berlutut dan menyembah lewat segala mulut yang memuji Allah melalui apa yang sudah diperbuat oleh Allah kepada Yesus Kristus. Kepenuhan itulah yang harus dipegang teguh dengan benar oleh jemaat Efesus. Karena itu bagi kita sekarang, kita pun dipanggil supaya di
di dalam kebenaran firman yang terus-menerus diingatkan kepada kita, supaya kita tidak ragu, supaya kita memegang kepercayaan yang teguh terhadap Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang mati, bangkit dan naik ke surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Mari kita pegang kepercayaan kita dengan teguh, jangan ragu tetapi tetap setia, sehingga walaupun ada tantangan dari luar diri kita, bahkan dari ajaran-ajaran yang menghimpit kita seperti jemaat Efesus, tetapi dalam keteguhan hati Tuhan memberikan roh hikmat, roh kebenaran, supaya mata hati kita pun menjadi terang dan kita mengenal Dia dengan benar. Supaya di dalam kehidupan kita menyadari bahwa Yesus Kristus adalah perwujudan dari kasih setia Allah kepada manusia dan kepada kita. Sehingga itulah yang kita percayai selama-lamanya dalam kehidupan kita. Sehingga di sorga kekal kita mendapatkan sebuah mahkota kehidupan yang tidak bisa ditawar-tawar oleh apapun. Karena itu tetap percaya, teguh, walaupun apa yang datang menerjang kita, walaupun dimanapun kita bertempat tinggal dan berdiam. Tetapi kiranya kasih karunia Allah Bapa melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu mendukung kita dan menghibur serta menguatkan kita. Ketritunggalan Allah itulah yang diwujud nyatakan lewat kekuasaannya yang tidak berkesudahan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kiranya kita menyambut hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, menunjukkan bahwa kekuasaan Allah nyata melalui Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Engkau mengajari kami untuk merenungkan betapa hebatnya dan besarnya kuasa Allah lewat Yesus Kristus. Dinyatakan lewat kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya mewujud nyatakannya lewat kepercayaannya yang tidak ragu-ragu, tetapi tetap setia dan menunjukkan keteladanan hidup lewat membantu orang-orang kudus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan, ajari kami lewat firman-Mu dalam nama Yesus. Amin.